wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya, jika seandainya ada seseorang yang bisa istiqomah bangun malam, sholat tahajud, hajat, witir, istikharah, ataupun menghadiri majelis ilmu, namun di tengah perjalanan hidupnya dia mendapatkan masalah atau ujian yang sangat berat menurutnya, sehingga membuat dia menjadi ngedrop, susah untuk bangun malam, tapi tetap berusaha menjaga istiqomahnya. Apakah itu termasuk orang yang tanda keropos imannya atau dijauhkan dari rahmat Allah? Naudzubillah. Terus kiat-kiat apa saja yang bisa menjaga keimanan atau permasalahannya apa menjadikan dia terpuruk? Afwan Buya, nggak bisa disebutkan di sini. Ya, kalau misalnya karena sakit ya wajar saja. Bukan. Ya itu makanya harus dibedakan. Baik, lanjutkan. Mohon maaf Buya, nggak bisa dijelaskan di sini. Baik. Pengennya sih diskusi langsung ke Buya. Boleh nanti. Baik, terus. Bismillah. Cukup pertanyaannya? Kiat-kiatnya apa saja agar bisa menjaga keimanan atau istiqomah dalam kebaikan, melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, mohon begitu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang biasa dengan kebaikan, kemudian dia karena ada uzur. Disebut oleh Nabi 2 uzur. Misalnya, orang bisa melakukan kebaikan tahajud, kemudian ini dan sebagainya. Tak taunya dia sakit. Atau bepergian. Pergian kan susah, kadang dengan capek. Gara-gara bepergian bukan pekerjaan yang haram, pergian yang wajib atau pergian yang sunnah, ada hajat. Atau dia sakit, maka biarpun dia tidak tahajudan karena uzur sakitnya, maka pahala tahajudan tetap mengalir kepadanya. Maka beruntung orang yang punya keistiqomahan. Cuman jika ujiannya bukan karena sakit, ya ujian masalah ekonomi, mestinya malah mendekat dong, tidak ada hubungannya ekonomi dengan urusan sholat. Ya kan? Kalau sakit kan badan kita, kalau ekonomi urusan sedekahnya yang berkurang, kan begitu. Sholat nggak ada hubungannya dengan ekonomi, lah kok sholatnya yang diantam. Berarti nyalot halamat nggak benar. Orang permasalahan ekonomi. Afwan Buya, dipotong, bukan masalah ekonomi juga. Nah, ya sudah, masalah apa? Terserah ibu masalah apa, saya rentet saja. Ibu nggak usah anu dulu. Ada orang masalahnya suaminya marah-marah, apa urusannya? Oh, suami marah-marah tidak ada urusannya dengan sholat. Apalagi ayo permasalahannya. Ibu mertua cemberut terus, nggak ada urusannya dengan bangun malam. Apa urusannya? Calon kubunya nggak berhasil, nggak ada urusannya. Apalagi ibu tak rentet semuanya ini nanti. Jadi yang dimaafkan oleh Allah dan pahala mengalir yang ada hubungannya. Misalnya, Buya, saya biasa sedekah ke masjid 1 juta setiap bulan. Cuman sekarang saya jatuh miskin kena musibah, gimana pahala mengalir? Tetap. Oh gitu dong jawabannya. Nah makanya harus tahu dong sebabnya apa kok menjadi nggak tahajudan. Yang begitu ya. Nah gini, seperti ini. Baik, itu saja. Intinya, jika kebaikan yang biasa kita lakukan kemudian menjadi terputus karena sebab bukan dari diri kita, sebab Allah beri ujian, ya kayak tadi biasa tahajud kemudian sakit, ya kan, biasa sedekah lalu menjadi fakir, maka pahalanya tetap mengalir. Tapi kalau sebabnya nggak ada urusannya lalu dia berhenti, berarti dia membuat alasan yang bukan alasannya, mengada-ngada alasan. Allah maha tahu, nggak usah bohong deh depan Allah, kan begitu. Kenapa nggak jadi tahajudan kamu? Ya karena suami saya marah-marah. Apa urusannya Bu? Enggak juga kan? Bukan. Ya sudah, ibu cari sendiri kalau gitu. Intinya begitu. Jadi semua bisa ngira-ngira. Apa yang menjadikan kita berkurang ibadah? Kurang ini. Nah, untuk menguatkan iman adalah seperti yang sudah dilakukan. Ada seiring antara kuatnya iman dan kuatnya ibadah. Bahkan sebagian mengatakan tanda imanmu kuat, ibadahmu meningkat. Tanda imanmu merosot, ibadahmu menurun. Lalu bagaimana kita menguatkan iman kita? Jawabannya kembali ke ibadah seperti semula agar kuat iman. Nah itu, dipaksain dong karena ingin menambahkan iman. Berusaha menjadi istiqomah. Membalikkan keistiqomahan kita. Tentunya diantaranya lagi juga menghadiri majelis jangan putus. Karena dengan begini akan tambah iman.
Dan imannya sifatnya maknawi, bukan sekedar kita faham dengan akal kita. Kalau orang biasa menghadiri majelis ilmu, biarpun dia buta dan tuli, ada faedah keimanannya masuk di dalam hatinya. Jadi bukan sekedar Anda faham, bukan. Anda menghadiri majelis dengan niat benar karena Allah, biarpun saya masjid tidur, Anda mendapatkan kebaikan. Tapi jangan tidur juga. Ada. Jadi niat yang baik. Yang enggak mendapatkan itu siapa? Datang ke masjid ganggu ngobrol, tok, WA-an sama temennya, ganggu yang lainnya. Itu malah bisa terkutuk Nabi ganggu orang lain. Tapi kalau di sini biarpun tidur, ketiduran bukan tidur, ya, masih lumayan dapatlah. Yang penting enggak ganggu orang lain, itu saja.